warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SAR, kembali lagi dengan saya Ivan Septriansah. Pada hari ini kita akan melakukan podcast singkat dengan salah satu senior dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Jambi. Beliau bernama Ujang Sudani. Beliau bergabung di Basarnas pada tahun 2010. Saat ini menduduki jabatan sebagai Pernata Pencarian Pertolongan Terampil. Izin senior, Ya, bagaimana kabarnya hari ini senior? alhamdulillah baik sekali hari ini ya. Bolehkah saya sedikit berbincang-bincang atau bertanya seputar pengalaman senior tentang di Basarnas? Boleh. Senior, boleh saya ceritakan sedikit tentang perjalanan karirnya Boleh. di Basarnas senior? Boleh ceritakan tentang karirnya? Oh, tentang karir ya. Kalau untuk karir, awal mulanya saya gabung di Basarnas yang pertama tuh pada tahun 2008 ya. Saya masih sebagai pekerja sisar. Saya ikut bergabung di Siagasar Gunung Rinci. Ya, itu sama saya dari Pekanbaru ya. 2008 ikut saya Gunung Rinci. Kemudian tahun 2009 ada bukaan Basarnas. Saya mencoba memasukkan tes ya, tapi belum berhasil begitu. Kemudian tahun 2010 saya coba lagi, alhamdulillah berhasil. Itu tuh kenal di Basarnas ya, sampai sekarang ya karirnya masih dalam jalan lah ya. Kalau karir kan masih peranatan ya, masih peranata terampil ya, target sampai penyelidikan kan tidak. Sebagai seorang rescuer Basarnas, tentunya senior telah menghadapi banyak situasi darurat dan tantangan. Tantangan apa yang senior hadapi dalam melakukan operasi kemanusiaan? Kalau untuk tantangan ya, tantangan pas lagi operasi SAR itu yang sangat sulit itu di arus deras ya. Di arus deras itu baru tahun kemarin ya, tahun 2023 ya. 2003, 2004 awal. Itu kita lagi melakukan pencarian ya sama rekan kita juga yang lagi hilang. Saya ikut nyari, mengarung di arus deras itu dan hallnya ya, arusnya sangat deras karena debit air sudah lagi tinggi, musim hujan lagi puncaknya, lagi puncaknya. Kami di situ turun 2 perahu, yang satu perahu dari Kantor SAR Padang, satu perahu lagi dari Kantor SAR Jambi. Kami mengarungi situ, kemudian terjadi insiden yang terbalik perahu sehingga semua yang di dalam perahu itu semuanya tumpah dan hanyut. Kita pun tergulung air di situ, tergulung air sampai beberapa detik ya, sekitar mungkin ada 20-30 detik di dalam air itu. Ternyata sangat berat dan itu mungkin sangat berat bagi saya untuk di arus deras ini. Mungkin untuk arus deras itu sih. Yang kedua gunung hutan ya. Kalau gunung hutan itu memang kita mengandalkan benar-benar fisik. Nah, fisik yang oke, tapi dari fisik oke ada kalau alam pasti kita banyak istirahatnya ya. Jadi memang untuk fisik yang oke ketika di arus deras dan di gunung hutan. Lalu untuk menghadapi tantangan tersebut, persiapan apa yang senior lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Tentu kalau untuk menghadapi tantangan itu kita di kantor itu kan sudah ada programnya ya, program latihan. Di hari Senin kita ada pelajaran praktek ya, kemudian di hari Selasanya kita ada samakta. Samakta itu dari kemudian di Rabunya lagi praktek lagi dan Kamisnya samakta lagi ya. Nah, mungkin di situ kita berlatih ya, bagaimana kita nggak usah kurang. Kalau memang kita kurangnya di jungle rescue, tentu kita perdalam tentang jungle rescue. Kemudian di Selasanya kita kuatkan fisik ya, untuk ketahanan fisik. Di situ ada lari, berenang, sit up pull up ya, untuk meningkatkan ya kemampuan fisik kita. Intinya kalau untuk operasi SAR ini berlatih saja ya. Itu program kantor tiap hari juga. Senior kan sudah tergabung di Basarnas sejak tahun 2010, kurang lebih 15 tahun.
momen apa yang paling berkesan selama tugas atau operasi yang senior rasakan? Kalau momen yang sangat berkesan tahun 2018 ya, kalau tidak salah, itu lagi ada kejadian banjir di Kota Jambi ya, di Perumahan Namurah namanya. Di situ saya mengevakuasi bayi yang baru umur 1 minggu. Ya. Jadi di situ pas kami lagi patroli malam, banjir masuk ke ini, ada seorang pria manggil, kemudian dia minta tolong, Pak, tolong istri saya, Pak, masih dalam. Dan ketika saya sama tim sana masuk, itu pintu rumah udah terendam air, jadi tidak ada lagi akses untuk keluar. Kalau akses keluar tuh kita harus menyelam ya. Jadi ketika itu ya kami masuk ya, terbiasa kita akses nyelam sedikit, begitu naik ke atas ya, istrinya udah dievakuasi di plafon ya, sama anaknya yang baru 2 minggu. Nah, itu terasa gimana ya, sedih sekali ya, karena mungkin sebagai seorang ayah dia mungkin bingung mau evakuasi gimana anak 1 minggu bisa buat nyelam, kan tidak mungkin kan. Jadi di situ kami evakuasi, sejalan satu-satunya saya minta izin ya sama yang punya rumah, ini Pak, itu kalau dibawa selang nggak bisa selang karena bayi kan, jadi kita dobrak seng atas saja gimana, kesulitan oke, akhirnya kita dobrak seng atas, evakuasi melalui atas kita evakuasi bayi dan istrinya ya. Kita evakuasi itu mungkin berkesan bagi saya ya, sangat-sangat gimana gitu ya, karena ada bayi sama ibu yang baru melahirkan di banjir, dan lumayan deras, memang kalau tidak kita evakuasi memang sangat membahayakan. Terakhir dari saya senior, mungkin apa pesan-pesan senior untuk ASN muda Basarnas atau rekan-rekan CPNS baru untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam menghadapi operasi atau medan-medan di Basarnas? Nah, kalau untuk pesan-pesan untuk rescuer yang muda, yang baru-baru ya, jangan pernah lelah berlatih ya, nggak pernah lelah berlatih. Ya, tentu kalau kita berlatih ini ada jenuhnya, ya, manusiawi kita jenuhnya, tapi jangan lama-lama ya, jenuhnya jangan lama-lama kita buang, kita berlatih lagi. Kenapa? Ketika kita sudah ada operasi SAR ya, nggak ada lagi katanya kamu nggak bisa ini, nggak bisa itu ya. Kita harus siap, makanya kita harus berlatih di situ ya. Apalagi yang kita hadapi adalah alam. Nah, alam ini bahayanya nggak bisa kita prediksi. Nah, kadang-kadang lagi bersahabat ya. Jika tidak bersahabat ya itu sangat membahayakan ya. Walaupun mau di mana, mau di air, di gunung hutan ya, itu memang perlu berlatih yang intensif lah. Itu untuk rescuer muda. Ya. Terima kasih banyak senior atas waktu dan inspirasinya. Semoga apa yang disampaikan senior menjadi bekal, semangat dan bagi kita semua senior. Iya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam tangguh, salam kemanusiaan. We are family, profesional, modern, teruji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.